Shalom saudara-saudara. Di dalam sesi ketujuh ini, kita akan melanjutkan prinsip bagaimana firman Tuhan diterjemahkan dari zaman perjanjian lama ke dalam zaman perjanjian baru. Khususnya kita mau melihat peranan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah pengilham, penginspirasi, penerjemah dari perjanjian lama ke dalam perjanjian yang baru. Nah, secara khusus kami akan fokus pada Injil Lukas di dalam bagian pertama ini. Sebab Injil Lukas ditulis oleh seorang Yunani kepada seorang Yunani di dalam bahasa Yunani. Kita percaya bahwa semua perjanjian baru adalah ilham Roh Kudus. Dari Injil Matius sampai kepada kitab Wahyu. Jadi di dalam 27 kitab perjanjian baru, Roh Kudus telah memberi inspirasi, ilham. Dia telah menggerakkan mereka untuk menulis agar supaya Injil dari Tuhan Yesus Kristus boleh dinyatakan kepada semua manusia di dalam setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Nah, Lukas, dia adalah penulis dari 2 kitab di dalam perjanjian baru. Dia adalah penulis dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Kedua kitab ini ditulis kepada Theophilus. Dia seorang Yunani yang ingin mengetahui kebenaran. Sehingga kita boleh baca pada awal Injil Lukas. Lukas menulis begini, sebab Injil Lukas merupakan surat kepada orang ini. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas juga adalah saksi mata terhadap peristiwa-peristiwa ini. Kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Juga dimulaikan di dalam ayat pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yaitu Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Lalu di dalam Kisah Para Rasul sekarang, dia melanjutkan karya Yesus di dalam pelayanan para rasul. Dan ini menjadi suatu bagian penting di dalam kita memahami apa yang menjadi rencana Allah di dalam firman-Nya, di dalam perjanjian baru, dan sebagai rencana keselamatan bagi kita. Jadi konsep pewakyuhan, di mana kata-kata di dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan oleh Roh Kudus. Di dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani, menjadi suatu dasar untuk kita mengerti bahwa bukan prinsip huruf, tetapi prinsip roh adalah prinsip yang penting di dalam mengerti nama Yahweh yang menjadi kurios di dalam perjanjian baru. Artinya, kalau kita mau menolak kata kurios sebagai kata nama Tuhan di dalam perjanjian baru, berarti kita menolak karya Roh Kudus. Berarti kita tidak percaya kepada Injil Lukas dan kepada Kisah Para Rasul. Berarti kita harus cabut dari perjanjian baru. Jadi saudara-saudara, kita mau mempertahankan kebenaran firman Allah dan mengerti bahwa prinsip roh adalah yang penting. Sebab Tuhan kita dapat dikenal di dalam segala bahasa. Dia adalah milik dan pencipta semua bahasa. Dan karena itu Tuhan dapat menyatakan dirinya, namanya, di dalam semua bahasa. Sekarang di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 4 dan di dalam beberapa ayat lain di dalam Injil Lukas, kita akan melihat bahwa Lukas mengutip dari Alkitab Yahudi perjanjian lama, di mana ada ayat-ayat yang aslinya dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Yahweh. Tetapi Lukas, orang Yunani, yang menulis kepada orang Yunani dalam bahasa Yunani, menggunakan kata kurios. Sebab demikian
dia diilhamkan dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mencatatnya sebagai suatu catatan sejarah yang sangat penting. Injil Lukas dan juga di dalam Kisah Para Rasul. Jadi di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, untuk Yahweh. Yahweh di dalam Yesaya 40 ayat 3. Ayat yang sama yang dikutip oleh Lukas ini. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yahweh atau dalam perjanjian baru, Kurios. Luruskanlah jalan baginya. Lihat juga Lukas 4 ayat 17. Kepada Yesus diberikan kitab-kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, Yesus sekarang akan kutip dari Yesaya 61 ayat 1. Dan di dalam Yesaya 61 ayat 1, itu menggunakan kata Yahweh di dalam perjanjian lama, di dalam bahasa Ibrani. Tetapi pada waktu Lukas mencatatnya, diterjemahkan oleh kuasa Roh Kudus, diilhamkan oleh Roh Kudus, dia menulis begini, Roh Tuhan, Roh Kurios ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi Roh Tuhan, Roh Yahweh di dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani diterjemahkan oleh Roh Kudus sebagai Roh Kurios. Jadi nama Tuhan dapat diterjemahkan atas otoritas Roh Kudus. Roh Kudus adalah penerjemah nama Tuhan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Di dalam Lukas 10 kita baca juga. Ini adalah kutipan Lukas dari kitab Nabi Daniel, porsi yang ditulis aslinya dalam bahasa Aram. Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, di sini Yesus sedang mengutip dari Daniel 5 ayat 22 dan 23. Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis yang berkuasa. Alkitab bahasa Inggris ditulis the Lord of Heaven. Yesus di sini dalam bahasa Yunaninya ditulis kepadamu Bapa, Tuhan langit. Nah, ini adalah kata More dalam bahasa Aram, yang adalah Yahweh di dalam bahasa Ibrani, yang adalah Kurios di dalam bahasa Yunani, yang adalah Tuhan dalam bahasa Indonesia. Lukas 13 ayat 35. Lukas 13 ayat 35. Di sini Lukas mengutip dari Mazmur 118 ayat 26. Bahkan 2 kali Lukas mengutip dari Mazmur 118 ayat 26. Baik di dalam Lukas 13, 35 ini, dan juga di dalam Lukas 19 ayat 38. Nah, ayat 35 ini berkata, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, ayat aslinya berkata, di dalam nama Yahweh. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani berkata, di dalam nama Kurios. Siapa yang menerjemahkan Yahweh menjadi Kurios? Itulah Roh Kudus, pengilham dari firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang ditulis yang bukan adalah hasil karya dari kuasa Roh Kudus. Juga di dalam Lukas 20 ayat 42.
Lukas 20 ayat 42. Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur. Nah, ini dia sedang kutip dari Mazmur 110 ayat 1. Ini adalah ayat yang paling banyak dikutip dari Perjanjian Lama di dalam Perjanjian Baru. Jadi bunyinya sebagai berikut. Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Jadi di sini kita melihat bahwa kata Tuhan, Yahweh, lagi diterjemahkan oleh Roh Kudus sebagai kurios. Jadi Injil Lukas saja, sebelum kita melihat banyak ayat-ayat yang lain. Karena semua kutipan kata Yahweh di dalam bahasa Ibrani telah diterjemahkan kurios oleh Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Nah, di dalam zaman Perjanjian Lama, selain Alkitab yang telah ditulis di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, yang merupakan kedua bahasa ilhaman Perjanjian Lama, kemudian pada tahun 282 sebelum Mesias, ada satu terjemahan yang disebut Septuaginta. Ini adalah Alkitab Yahudi Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, sebab pada waktu itu begitu banyak orang Yahudi yang menjadi diaspora, yaitu mereka sudah tersebar ke bangsa-bangsa yang lain. Sampai banyak di antara mereka tidak lagi tahu bahasa Ibrani, tidak lagi tahu bahasa Aram. Sehingga di Alexandria di Mesir telah ditetapkan bahwa harus ada suatu terjemahan yang baru. Nah, itu kita akan membicarakan sebentar. Sebelumnya kita mau melihat tentang fragment-fragment, porsi-porsi kecil Perjanjian Lama yang sudah ditemukan di dalam secara arkeologi, puing-puing dari zaman dahulu kala sudah ditemukan membuktikan aslinya pewahyuan firman Tuhan zaman Perjanjian Lama. Jadi yang pertama, yang dari 3.000 tahun yang lalu, yang ditemukan di Khirbet Qeiyafa. Nah, saudara di layar sudah bisa melihat lokasinya. Ini ada di lembah Elah. Lembah di mana Daud telah mengalahkan Goliat. Dan memang ini telah ditemukan pada saat atau dari zaman Daud memang berkuasa di Israel. Di situ ditulis di dalam suatu bejana sedikit tulisan yang meneguhkan bahwa kebenaran Alkitab, firman Tuhan yang kita miliki pada masa kini tetap sama seperti yang telah diwahyukan 3.000 tahun yang lalu. Yang kedua adalah dari 2.800 tahun yang lalu, yang disebut Mesha Stele. Kita sudah bahas di dalam sesi sebelumnya. Dan ini adalah suatu konfirmasi tentang kebenaran firman Tuhan, seperti yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 27. Yang ketiga adalah fragmen dari 2.600 tahun yang lalu. Nah, ini adalah tulisan berkat imam, saudara bisa melihat di layar, yang adalah kutipan dari Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Ini baru ditemukan pada tahun 1983 di kubur tua di Yerusalem. Dan ini adalah satu tulisan atau satu naskah kuno dari zaman Bait Suci Salomo. Jadi fragment-fragment ini yang sangat tua membuktikan bahwa Alkitab yang kita sudah terima dapat diyakini. Kami sudah tahu firman Allah itu adalah benar. Mungkin orang yang mengkopi dari generasi ke generasi bisa membuat kesalahan. Tetapi dengan fragment-fragment yang sangat tua ini, kita bisa membandingkan apa yang ada pada kita hari ini. Kita dapat melihat bahwa memang apa yang ada pada kita sesuai dengan apa yang menjadi naskah-naskah yang paling kuno di dalam dunia. Bahkan 2.000 tahun yang lalu di Qumran telah ditemukan banyak tulisan yang seperti yang saudara bisa lihat di layar,
dari Mazmur 119 ayat 59 sampai 64. Di situ kita melihat bahwa kata Yahweh ada. Jadi di dalam zaman perjanjian lama, kita bisa melihat aslinya nama Yahweh dalam bahasa Ibrani, satu nama yang kami agungkan, yang kami muliakan di dalam bahasa Ibrani. Jadi kita melihat ini sah di dalam zaman perjanjian lama. Nah, kita juga bisa melihat contoh-contoh yang lain tentang penggunaan kata Yahweh di dalam sejarah. Misalnya, 3.000 tahun yang lalu, ada satu bejana yang telah diukir, telah ditulis di dalam bejana itu, yang saudara bisa lihat sekarang di layar, bahwa bukti sumbangan di bait suci. Dan di dalam itu ditulis tentang rumah Yahweh. Jadi kata Yahweh sangat dikenal. Itu memang adalah nama yang sangat penting dan mulia yang telah diagungkan di dalam bangsa Israel. Kedua, kita melihat 2.600 tahun yang lalu, ada tulisan di hiasan buah delima yang juga dari zaman bait suci Salomo. Dan di situ juga ditulis tentang kata Yahweh. Jadi penemuan-penemuan di dalam sejarah membuktikan bahwa Alkitab Perjanjian Lama yang kita percaya adalah sah dan benar. Demikian saudara-saudara, semua penemuan-penemuan yang kita dapat, naskah-naskah, 13.000 naskah lebih dari puing-puing dari Perjanjian Baru, telah membuktikan bahwa Perjanjian Baru yang kita percaya hari ini adalah benar dan adalah hasil karya dari Roh Kudus. Nah, di dalam zaman Perjanjian Lama itu, karena seperti saya jelaskan tadi, bahwa karena ada banyak sekali orang Yahudi tidak bisa mengerti bahasa Ibrani lagi, ataupun bahasa Aram. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengikuti perhambaan Asyur, mereka adalah orang dari perhambaan Babel, orang yang sudah melarikan diri dari berbagai kerajaan pada waktu perang demi perang telah terjadi di Timur Tengah. Sehingga dihasilkan untuk mereka suatu terjemahan Alkitab yang baru bagi mereka yang disebut Septuaginta. Nah, kalau Alkitab bahasa Ibrani itu disebut Tanak. Kalau bahasa Aramnya disebut Targum. Kalau bahasa Yunaninya disebut Septuaginta. Nah, kita dapat melihat di dalam terjemahan-terjemahan itu, bahwa juga kata Yahweh kemudian kelihatan di dalam Septuaginta. Ini adalah satu terjemahan belakangan. Bukan pada zaman awalnya Septuaginta diterjemahkan, tetapi belakangan khususnya pada zaman Yesus dan gereja mula-mula, orang-orang Yahudi yang tinggal di kawasan Yudea tersinggung terhadap orang-orang Kristen yang mengutip dari Alkitab Septuaginta, Alkitab yang umum pada zaman itu, untuk membuktikan bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama. Sehingga untuk mereka mulai menggunakan kata Yahweh di dalam beberapa naskah. Bukan semua, tapi dalam beberapa naskah kecil. Dan kita bisa melihat di layar satu contoh tentang salah satu puing dari zaman itu yang merupakan kutipan dari Ayub pasal 42. Nah, oleh karena orang-orang Yahudi telah menolak Yesus sebagai Mesias dan sebagai Juru Selamat, dan karena orang-orang Kristen telah menggunakan Septuaginta sebagai Alkitab mereka, orang Yahudi yang anti-Yesus, anti-Kristen, telah menjadi anti-Septuaginta. Sehingga pada tahun 150 Masehi, mereka menghasilkan satu terjemahan Alkitab yang baru, Perjanjian Lama yang baru, di dalam bahasa Ibrani yang disebut naskah Masoretik. Nah, inilah yang sekarang menjadi dasar Alkitab Perjanjian Lama yang dipakai orang Yahudi sampai kepada masa kini. Nah, ini menjadi penting sebab mereka mengubah beberapa ayat untuk berusaha melemahkan
makna dari nubuatan-nubuatan yang menunjukkan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Tuhan, dan satu-satunya harapan bagi manusia. Jadi, kalau kita melihat pada waktu zaman orang Rabi, Farisi, ahli-ahli Taurat, menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, mereka pun menggunakan kata kurios. Jadi untuk mereka tidak segan-segan untuk menggantikan kata Yahweh ke dalam kata kurios di dalam Alkitab mereka. Jadi mereka juga sudah mengerti bahwa Tuhan dapat dikenal di dalam segala bahasa. Itu tidak menjadi masalah bagi orang Yahudi pada zaman itu. Jadi kalau Septuaginta sebagai Alkitab yang dipakai lebih 100 tahun di dalam awal sejarah gereja sebelum mulai ada terjemahan juga ke dalam bahasa Latin dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa Arab, bahasa Aram, bahkan kemudian sampai semua bahasa di dunia, Alkitab firman Tuhan dapat dikenal dan dibaca oleh orang yang sedang mencari kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada tahun 282 sebelum Masehi, kita melihat dihasilkan Septuaginta ini yang telah merupakan Alkitab yang sah diakui oleh orang-orang Yahudi sampai tahun 150 Masehi. Jadi mereka hanya menolaknya di kemudian hari karena Yesus sudah datang dan gereja Tuhan sudah pakai Septuaginta sebagai Alkitab yang sah yang dipakai di dalam gereja mula-mula. Tapi saudara-saudara, setelah dihasilkan naskah Masoretik, juga muncul pertanyaan-pertanyaan karena sedikit variasi di dalam Septuaginta dan naskah Masoretik menimbulkan pertanyaan apakah Septuaginta itu benar ataukah naskah Masoretik itu benar. Saudara, pada waktu mereka menemukan begitu banyak naskah di dalam gua-gua di Qumran yang disebut Dead Sea Scrolls, itu justru meneguhkan ketepatan dari Septuaginta lebih tepat daripada yang disebut naskah Masoretik. Sehingga kita tidak lagi perlu menjadi khawatir atau takut terhadap terjemahan Alkitab yang telah diberikan kepada kita. Nah, satu contoh sebagai ayat yang di mana terjadi perubahan di dalam naskahnya, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Nah, saya baca kepada saudara. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Satu nubuatan tentang kelahiran Yesus. Dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis begini. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia di dalam ayat ini telah menggunakan naskah Masoretik. Sebab di dalam naskah Septuaginta yang adalah lebih tua daripada Masoretik, tidak menggunakan kata perempuan muda, melainkan menggunakan kata perawan. Seperti yang kita lihat di dalam Injil Matius, pasal 1 ayat 23, di mana kita melihat bahwa Injil Matius kutip dari Yesaya 7 ayat 14 itu, di mana dikatakan mulai ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi sesungguhnya anak darah, jadi seorang perawan. Jadi di dalam beberapa perubahan seperti itu, karena gereja mula-mula telah mengutip dari Septuaginta, Alkitab bahasa Yunani, dan mereka katakan Yesuslah yang lahir dari perawan, dari anak darah. Dan ini menjadi salah satu
mujizat yang membuktikan bahwa Yesus bukan lahir dari manusia, tapi dia lahir dari sumber ilahi, dari Allah Bapa di surga sendiri. Tetapi di dalam naskah Masoretik, mereka berusaha melemahkan sedikit dengan menggunakan kata perempuan muda daripada kata perawan. Nah, di dalam ensiklopedia Wikipedia, yang saudara bisa akses di internet, saya akan baca kepada saudara apa yang dicatat tentang Septuaginta dan ketepatan terjemahannya, seperti yang dicatat di Wikipedia. Pada abad ketiga sebelum Masehi, kebanyakan komunitas Yahudi telah tinggal di dunia Yunani, di mana bahasa Yunani adalah lingua franca, yaitu bahasa umum di mana-mana. Septuaginta dihasilkan karena kebanyakan Yahudi yang tinggal di luar Yudea telah memerlukan versi Yunani Alkitab guna pembacaan firman di rumah sembahyang atau di sinagog dan untuk pelajaran firman Tuhan. Septuaginta dipakai secara luas oleh masyarakat diaspora Yahudi bahkan sampai ke Yerusalem. Yerusalem yang telah menjadi kota kosmopolitan yang berbahasa Yunani. Baik Philo dan Yosefus telah menunjukkan ketergantungan mereka pada terjemahan Septuaginta dalam kutipannya dari Alkitab Yahudi. Jadi kita melihat di dalam catatan sejarah bahwa Septuaginta diterima sebagai Alkitab terjemahan yang resmi. Karena pada waktu itu lingua franca, bahasa sedunia adalah bahasa Yunani. Kota Yerusalem pun bahasa Yunani adalah bahasa umum yang dipakai di dalam daerah itu. Sehingga Alkitab yang mereka pakai secara umum di dalam gereja mula-mula di Yerusalem adalah Alkitab Septuaginta. Jadi di dalam Septuaginta juga menggunakan kata kurios. Kalau orang memberitakan firman Tuhan di Yerusalem, mereka akan berkata, percayalah kepada kurios. Barang siapa yang percaya kepada kurios akan selamat. Mereka tidak akan berkhotbah dan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yahweh. Sebab pada zaman itu, kalau menggunakan kata Yahweh, akan dirajam dengan batu karena menghina nama Tuhan. Karena mereka tidak tahu ucapan yang benar. Tapi pada zaman itu, bahasa Yunani adalah bahasa umum. Alkitab mereka, bahasa Yunani. Pemberitaan mereka, bahasa Yunani. Kalau mereka di luar daerah Yerusalem, mungkin mereka pakai bahasa Aram. Mungkin di dalam sinagog, mereka pakai bahasa Ibrani. Kalau mereka ke dalam kawasan Arab, mereka akan pakai bahasa Arab. Karena Injil dapat dikenal di dalam setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan Roh Kudus sebagai penerjemah dari Perjanjian Lama, pada waktu semua kebenaran, baik dari Alkitab bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahkan Septuaginta di dalam bahasa Yunani. Waktu Roh Kudus menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani, lewat para rasul, lewat pelayanan Yesus, lewat murid-murid yang lain yang menjadi penulis di dalam Perjanjian Baru. Mereka digerakkan, diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga kata Yahweh tidak lagi dipakai, tetapi kata kurios dipakai. Sehingga kita dengan yakin dapat percaya kebenaran firman Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Alkitab kita ini, bahwa Yesus Kristus, namanya, nama di atas segala nama, adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bahasa resmi. Kita akan lanjutkan di dalam sesi berikut dan melihat dari sudut yang lain yang Tuhan mau mengungkapkan kepada kita supaya kita faham tentang nama Tuhan yang sebenarnya.